Baik, perkenalkan saya Marianawati dari kelas 12 TKP. Di sini saya akan menjelaskan hasil artikel yang saya buat. Ini adalah tugas ujian praktek bahasa Indonesia. Di sini membuat artikel saya mengangkat tema pertanian dengan judul Hasil panen padi serta penurunan produksi beras di masa pandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan produksi padi pada periode Januari sampai April 2022 mendatang diperkirakan atau diprediksi naik 7,7% atau setara 14,63 juta ton. Hasil produksi tersebut lebih unggul 1,5 juta ton jika dibandingkan periode Januari sampai April 2021 yang sebesar 13,58 juta ton. Deputi Bidang Statistik Distribusi dari Jasa BPS, Setianto, mengatakan bahwa semua perhitungan tersebut dilakukan metode kerangka sampel area atau KSA. Adapun pengamatannya sudah memakai teknologi Sistem Informasi Geografi atau SIG. Seperti diketahui, kenaikan produksi padi tidak bisa dilepaskan dari kenaikan potensi luas panen. Pada Januari sampai April 2022, luas panen berpotensi mencapai 4,81 juta hektar. Panen padi terganggu. Produksi beras turun 0,14 juta ton. Angka tersebut dihitung berdasarkan metode KSA. Hasilnya, potensi luas panen mencapai 4,81 juta hektar atau 0,3 juta hektar dibanding periode yang sama 2021. Secara persentase, kenaikan ini mencapai 8,58%. Setianto dalam siaran pers yang diterima kompas.com Rabu tanggal 2 Maret 2022, selain padi, BPS juga mencatat produksi beras dari Indonesia pada 2021 mengalami penurunan sebesar 0,45% dari produksi pada 2020 yang mencapai 31,5 juta ton. Menurut Setianto, penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya bencana alam, kekeringan, dan juga pandemi yang tak berkesudahan. Antara lain, terjadi kemarau yang lebih tinggi pada Agustus dan September 2021 dan karena banjir atau musibah di awal tahun serta adanya erupsi Gunung Semeru dan serangan hama di beberapa tempat. Namun, masalah utama yang menjadi perhatian adalah masa pandemi COVID-19 ini mengancam kesejahteraan petani terutama di Kabupaten Buleleng. Pasalnya, hasil panen mereka sebelumnya tidak hanya dibeli oleh perusahaan penyosohan beras dan LPM atau lumbung pangan masyarakat, juga dikirim ke luar kabupaten, bahkan ke Jawa. Namun kini akibat permintaan pembeli dari luar tidak ada sebagai dampak pandemi COVID-19, harga gabah pun terancam merosot dari 4.500 menjadi 3.500 sampai 3.000 per kilogram. Selain itu, di sejumlah gudang penyosohan maupun LPM mulai penuh tidak bisa menampung semua gabah petani. Untuk mengatasi itu, Bupati Putu Agus Surayana meminta agar PD Swantatra memberikan solusi agar harga gabah dari para petani tidak merosot. Caranya adalah membeli gabah petani yang tidak terserap dengan harga standar.
Ajakan itu disambut baik oleh Dirut PD Swantantra. Gede Bobby ditemukan di kantornya 14/5. Ia mengaku sudah siap mewujudkan tantangan dari Bupati dan saat ini tengah melakukan penjajangan ke lapangan untuk melihat gabah petani yang tidak terserap. Untuk merealisasikan itu, pihaknya selain bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan, juga menggandeng 2 perusahaan penyosohan beras yang gudangnya masih kosong. Bobby mengaku dalam membantu menyerap hasil pertanian itu, pihaknya mengedepankan misi sosial, yakni menjaga harga gabah dan beras stabil sehingga petani tidak resah. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Made Sumiarta mengatakan hasil pertanian padi di Buleleng pada bulan Mei 2020 diprediksi mencapai 12.000 ton gabah. Jika disosok jadi beras akan menghasilkan 8.000 ton. Jumlah beras banyak itu diperkirakan mencukupi kebutuhan masyarakat bulan Mei mencapai 7.000 ton. Sumiarta juga mengatakan selama ini produksi padi di Buleleng sudah mencukupi. Namun yang masalah adalah pada penyerapan gabah. Sebelum dilanda COVID-19, gabah petani hanya diserap oleh penyosohan dan LPM. Jumlahnya terbatas mencapai 3.000 ton. Sisanya 8.000 ton dikirim ke luar Jawa. Lalu setelah dikemas dibawa kembali ke Buleleng. Terkait hal ini, Sumiarta menyambut gembira ajakan Bupati agar hasil pertanian mencukupi kebutuhan masyarakat, lalu sisanya baru kemudian dipasarkan keluar. Kembali ke Gede Bobby mengakui harga beras yang akan diproduksi dari hasil menyerap gabah petani Buleleng tidak beda dengan harga pasar. Rencananya beras itu akan dipasarkan di kalangan pegawai, ke BUMDes, dan sisanya dijual ke pasar umum. Nah, dari artikel yang tadi saya ceritakan, saya menemukan masalah yaitu ketika hasil panen meningkat atau naik sampai 7,7% atau setara 14,63 juta ton, tapi pada produksi beras mengalami penurunan yang sangat banyak dikarenakan berkurangnya pembeli yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun di sisi lain, saya juga menemukan solusi pada artikel yang saya ceritakan, yaitu ketika hasil panen meningkat tetapi produksi beras menurun karena diakibatkan pandemi COVID-19. Solusi adalah ketika Bupati mengajak untuk melakukan penjajangan ke lapangan dan melakukan bekerja sama dengan pihak lain seperti Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan, juga menggandeng 2 perusahaan penyosohan beras yang gudangnya masih kosong. Dan dengan solusi tersebut, hasil panen akan bisa mencukupi kebutuhan produksi beras di masyarakat dan nanti sisanya akan dipasarkan ke pasar umum. Namun biar bagaimanapun menyerap dan bekerja sama dengan pihak lain untuk mengatasi masalah tersebut, harga beras dari hasil menyerap gabah petani tidak beda dengan harga pasar. Rencananya beras itu akan dipasarkan di kalangan pegawai, BUMDes, dan sisanya dijual di pasar luar.
Baik, sekian penjelasan dari artikel yang saya buat. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.